warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Di sini saya mau klarifikasi tentang si Pak RT kenapa bisa menyebar fitnah-fitnah yang nggak jelas gitu. Seharusnya tuh Pak RT itu kan kayak melindungin warga-warganya yang di situ. Kenapa ini bisa menyebarkan fitnah gitu loh? Nah, di sini saya mau klarifikasi awal kejadiannya kenapa si Abah bisa ke rumah saya. Awalnya si Abah bilang kan sama si Pak RT nelpon Abah itu pas kebetulan HP Abah tuh ketinggalan di rumah. Mungkin lagi lowbat entah apa gitu ya, guys. Nah, di sini tuh Abah itu awalnya tuh lewat ke rumah saya, ya guys. Abah lewat, terus saya panggil karena saya pengen curhat. Karena kayak gimana ya, di posisi masalah kayak gini tuh tetangga tuh nggak ada yang peduli lagi sama saya. Kenapa? Karena tetangga atau warga-warga lain tuh udah berpihak sama Masri, gitu ya guys. Nah, di sini tuh kejadiannya ya awalnya si Abah ini lewat dan saya panggil. Kenapa saya panggil? Karena saya mau curhat. Karena tahu sendiri kan tetangga itu udah nggak peduli lagi sama saya. Nah, saya panggil tuh. Saya bilang, "Abah," gitu kan. "Sini." Terus Abah itu menghampir ke rumah aku gitu. Nah, Abah itu datang. Terus saya tuh cerita. Kami tuh cerita-cerita tuh kayak bahas saya tuh yang nggak mau disumpah pocong, ya guys. Dan curhat-curhat itu Pak RT itu kepo gitu loh. Kenapa dia bisa kepo? Seharusnya kayak curhat itu kan cuman 4 mata doang. Ini kenapa si Pak RT ini juga mau ikut-ikutan? Di situ saya nggak sukanya sama Pak RT itu kayak gitu. Karena itu kayak kalau bisa dibilang ya, curhat itu kayak sama dengan tuh kayak aib kita sendiri yang kita ceritakan sama orang lain, dan orang lain itu nggak boleh ngasih tahu siapa-siapa. Gitu guys. Nah, di sini Abah tuh dateng kan, masuk ke rumah dan saya cerita bla bla bla, itu kayak emang agak lama sih. Nah, pas kebetulan si Pak RT ini datang ke rumah saya dan dia tuh datang tanpa sepengetahuan saya, yang katanya dia tuh nampak cowok pakai jaket di depan rumah saya. Itu nggak tahu tuh sebenarnya laki-laki itu siapa, dan saya sendiri pun itu nggak tahu laki-laki itu siapa ya guys. Kenapa si Pak RT bilang kayak gitu? Mungkin dia lagi ngefly entah apa itu, makanya dia bisa bilang kayak gitu. Nah, di sini Abah tuh datang kan ke rumah saya dan kami tuh cerita curhat tentang permasalahan yang kemarin itu. Dan si Pak RT ini juga tiba-tiba datang tanpa sepengetahuan saya, atau kayak belum nelpon saya gitu. Biasanya tuh Pak RT kan kalau mau ke rumah saya tuh dia tuh menelpon saya, dan kali ini dia tidak ada nelpon saya sama sekali. Nah, dia datang dan katanya dia nampak saya sama si Abah tuh lagi pegangan tangan. Jelas-jelas ya guys, si Abah, saya tuh ngasih barang Abah atau senjata Abah yang dibawa Abah tuh kemana-mana setiap harinya. Saya ngasih senjata Abah itu, dan saya kasih senjata ke Abah itu dikiranya tuh saya tuh pegangan tangan sama Abah, padahal enggak sama sekali. Ngapain pula saya sama Abah kayak gitu? Macam gak ada laki-laki lagi ya selain Abah gitu. Lagian ya, Abah itu kan kalau bisa dibilang tuh udah tua gitu. Buat apa saya sama dia? Gitu kan. Nah, saya kasih barang tadi dan dikira si Pak RT ini kami lagi pegangan tangan, padahal enggak. Mungkin si Pak RT ini cuma sepintas nengok saya lagi pegangan tangan, padahal itu enggak ya guys sama sekali. Kalian bisa tanya tuh sama Abahnya tuh langsung, kami lagi pegangan tangan atau enggak. Nah, pas itu Pak RT itu katanya di luar itu agak lama katanya ya, habis itu baru masuk ke rumah. Dan Pak RT itu tiba-tiba tuh kayak mendobrak pintu gitu, dan saya terkejut dong sama si Abah, apa-apaan nih gitu kan. Nah, jadi si Pak RT ini datang tiba-tiba marah-marah gitu, karena dilihatnya saya sama si Abah ini berdua di rumah. Karena emang posisi bapak saya tuh kan lagi merantau jauh, dan saya nggak tahu dia tuh merantau di mana. Dan si Pak RT ini tiba-tiba mendobrak pintu itu, dan saya juga nggak tahu tuh apa maksud dia kayak gitu ya kan, karena dia juga nggak ada calling saya sebelum dia datang ke rumah. Dia mungkin tuh diam-diam lah mungkin ya, emang dia kayak mau nyari kesalahan saya, dan dia tuh bisa menutupi kesalahan-kesalahan si Mas Rey ini gitu guys. Nah, dia tuh mendobrak dan dia tuh kayak
marah-marah nggak jelas gitu loh. Dan saya nggak ada nyuruh dia duduk, tiba-tiba dia udah duduk gitu. Kan aneh banget nggak sih? Seharusnya kayak tuan rumah belum nyuruh duduk, ngapain duduk gitu. Nah dia duduk, terus Abah sama si Pak RT ini ya marah-marah lah ya, nggak jelas gitu. Karena saya mikir, saya tuh nggak punya kesalahan, jadi saya tuh berani ngelawan Pak RT. Kenapa di setiap video itu saya juga ngelawan gitu sama Pak RT? Di sini saya juga mau klarifikasi, karena saya tuh juga nggak bersalah. Karena yang emang nyatanya itu Mas Re itu yang menyabuli saya, guys. Tapi Pak RT sampai sekarang tuh tidak percaya sama sekali. Entah kenapa, dia tuh selalu menutupi kesalahan-kesalahan Mas Re yang nggak terlihat gitu loh. Dan dia tuh selalu membilangi ke orang-orang kalau Mas Re itu baik. Padahal itu kan orang-orang tuh juga belum tahu ke belakangan Mas Re itu gimana. Kayak sifat-sifat Mas Re yang aslinya tuh orang tuh nggak tahu. Orang tuh tahu cuman kayak, oh Mas Re ini baik, oh Mas Re ini kayak soleh, sering sholat gitu, sering ngaji. Karena gimana ya, si Mas Re ini emang pinter banget nunjukin baik atau apapun tentang dirinya gitu. Dan orang itu juga nggak tahu, sampai nggak tahu sifat aslinya tuh gimana. Dan saya sendirilah yang tahu sifat Mas Re itu gimana, karena dia udah mencabuli saya. Nah di sini pas Pak RT itu datang ke rumah saya, dan tuh dia tuh marah-marah nggak jelas. Di situ orang tuh kayak bincang-bincang tentang permasalahan kami pegangan tangan itu, yang saya sama si Abah Husen itu. Nah, karena si Abah Husen ini mungkin udah panas, kayak suasana itu udah panas sekali gitu ya. Dan si Abah Husen itu menghabisin si Pak RT, ya guys. Dan pas posisi itu, di situ saya juga melihat si Pak RT itu jatuh-jatuh, karena emang kayak gimana ya, saya tuh palak banget sama Pak RT. Setiap dia ke rumah saya, dia tuh selalu marah-marah nggak jelas. Itu kayak tamu gitu, seharusnya tuh yang sopan kayak, dan kayak tuan rumahnya tuh pasti nerima dia juga dengan yang sopan. Betul nggak guys? Nah, disitulah puncak itunya kan. Dan situ awalnya si PRT itu udah jatuh, dan itu dia bangkit lagi. Terus sama si Abah ini dia tuh kayak dihajar lagi. Dan saya di situ memang mendukung si Abah, bukan karena apa-apa ya guys, ya karena saya tuh udah pala sama Pak RT tuh. Saya udah pala sama Pak RT yang selama ini dia buat kericuhan. Dan kayak gimana ya, bukan kericuhan sih, kayak kalau datang ke rumah saya dia tuh selalu marah-marah nggak jelas gitu. Dan dia tuh selalu bentak-bentak saya gitu. Saya nggak terima sama sekali kayak gitu. Karena posisinya nih, saya anak kecil yang kalau bisa dibilang ya, masa depan saya tuh hilang gara-gara Mas Re. Dan dia tuh kayak berpikir biasa aja itu Pak RT. Mungkin karena dia tuh buktinya atau kurang jelas mungkin ya. Karena Pak RT ini songgong banget gitu gayanya kalau misalnya ke rumah saya gitu. Entah apa itu, dipikir otaknya itu kayak mungkin Mas Re ini baik padahal enggak gitu loh. Nah, jadi pas Pak RT tuh udah jatuh ke bawah yang kedua kalinya, saya tuh kenapa kabur sama si Abah? Karena saya nggak mau lagi lihat mukanya Pak RT yang jatuh itu, biar tahu rasa dia tuh, biar mampus itu, mati gitulah. Tapi saya tuh pala juga ya guys sama dia tuh, emang bener-bener pala gitu lah. Dan di situ saya tuh kabur sama Abah dari pintu belakang. Nah tiba-tiba si Abah itu ngampiri saya lagi guys, karena posisi itu kan itu rumah saya, Pak RT itu masih di dalam rumah saya pas dia jatuh itu. Nah si Abah itu ngampiri saya lagi dan kayak mengintai gitu. Kenapa Abah mengintai gitu? Karena ya guys ya, tahulah mulut tetangga tuh gimana gitu loh. Nah si Abah itu datang lagi ke rumah saya, kayak udah memastikan kalau saya tuh lagi nggak kenapa-napa, udah baik-baik aja di dalam rumah itu, dan si Pak RT itu juga udah nggak ada di situ. Nah pas di rumah saya itu si Abah itu baru aja duduk ya guys, dan si Pak RT datang lagi, nggak tahu tujuannya mau ngapain lagi. Pan udah jelas-jelas ya guys, Mas Re itu emang salah. Dia tuh selalu datang terus ke rumah saya. Saya tuh sampai muak kadang buka pintu tuh pasti tamunya tuh Pak RT terus. Dan Pak RT tuh kalau ke rumah saya tuh bukan kayak sopan santun gitu loh, malah nyari kericuhan yang seharusnya tuh nggak usah diapain ke saya gitu marah-marahnya. Kalau mau marah-marah tuh mending nggak usah ke rumah saya gitu.
Dan dia tuh setiap ke rumah saya tuh selalu marah-marah, bentak-bentak saya, kayak nolak-nolak saya gini, mentar-tarikan gini. Itu maksudnya apa sih? Seharusnya kan nggak pantas gitu loh. Saya tuh perempuan yang nggak pantas digituin gitu. Dan gimana ya, kalau misalnya Pak RT ini juga tahap apa gitu ya, mungkin Pak RT ini juga masih panas sama keadaan ini, dan Pak RT juga masih kayak dia tuh masih marah sama saya mungkin. Tapi tuh nggak urusan saya sih, soalnya saya kan di sini nggak bersalah gitu. Buat apa? Karena emang saya nggak bersalah, saya berani kayak gini, makanya saya berani klarifikasi. Nah, di sini tuh Pak RT pas datang tuh semalam lah ya kan, Pak RT tuh datang lagi ke rumah saya tuh, dia tuh tetap nyari kericuhan gitu loh. Dan saya tuh capek banget kalau tamunya tuh Pak RT terus, karena dia tuh kan nyari keributan terus nih. Dan saya tuh kayak ngeladeninnya tuh, ya saya balas marah juga. Kenapa saya balas marah? Karena banyak juga tuh yang bilang kan, si Rizka tuh nggak ada sopan santunnya sama Pak RT. Lah, Pak RT-nya aja kayak gitu sama saya, kok ya saya juga berhak dong kayak gitu juga sama Pak RT. Karena nggak seharusnya anak perempuan tuh ditolak-tolak, ditolak-tolak gitu punduknya. Itu kayak perilaku apa itu? Katanya dia tuh RT kan, yang menjaga semua warga-warganya di sini. Padahal kalau dilihat gitu, sifatnya Pak RT tuh kayak nggak pantas sebenarnya jadi RT. Dia tuh malah menyudutkan saya terus. Kalian tahu kan dari konten-kontennya tuh gimana? Nah, jadi tuh saya tuh bingung gitu. Di saat posisi kayak gini sebenarnya saya butuh teman curhat, dan teman curhat saya tuh Abah. Dan Abah lah yang bisa ngertiin saya. Bukan berarti saya tuh sama Abah tuh kayak sekongkol, itu enggak. Karena Abah yang bisa bantu saya sampai detik ini. Dan si Pak RT itu kayak cuma ngebilangin hal-hal yang gak jelas gitu loh. Saya tuh juga heran gitu sama Pak RT. Kenapa sih pada nggak percaya? Kenapa sih dia nggak percaya kalau ini Mas Re yang ngelakuin hal-hal yang nggak senonoh, hal-hal yang kayak nggak seharusnya diperlakuin masih umur kayak gini gitu loh. Saya tuh juga punya masa depan, dan masa depan saya tuh hancur cuman gara-gara Mas Re. Kalian bayangin aja, umur saya masih segini tuh, kayak usia saya lah, yang kayak anak-anak di luar sana itu yang enak-enak gitu loh, main-main gitu, ngumpul-ngumpul bareng temennya, kan enak gitu kan. Dan di umur saya yang segini, saya tuh udah ngalami musibah yang sangat besar karena satu orang, yaitu Mas Re. Mas Re semua yang buat kayak gini. Aku tuh juga bingung, kenapa orang tuh sepihak semua tuh ke Mas Re. Padahal kenapa tuh kayak nggak ada gitu nge-support saya sama sekali. Cuman Abah lah yang bisa ngertiin kan. Si Abah yang ngawanin saya kemanapun. Bukan berarti tuh Abah deket kali sama saya, itu tidak. Karena si Abah itulah yang bisa ngertiin saya gitu. Di sini saya juga bingung gitu, kenapa masalah ini juga nggak selesai-selesai. Karena tuh Pak RT tuh selalu nyari kericuhan. Kalau Pak RT-nya ke rumah saya tuh sopan, pasti saya balas dengan sopan, bukan saya balas tentang kemarahan. Karena kalau bisa dibilang ya, masalah itu nggak kelar-kelar itu cuman karena Pak RT. Pak RT yang nyari masalah semuanya. Pak RT lah mungkin yang kayak menutupi semua kesalahan si Mas Re ini. Terus pas dia memfitnah saya sama si Pak RT tuh, yang pegangan tangan itu, dia tuh selalu lupa tentang kejadian Mas Re itu. Saya tuh heran gitu loh, kenapa dia bisa cepat itu lupa, padahal saya tuh belum bisa lupa tuh. Karena yang Mas Re yang ngelakuin kayak gini. Nah, di sini pun juga saya tuh heran sama Pak RT sama warga-warga yang lain, kayak selalu ngedukung si Mas Re ini. Pan Mas Re itu nggak tahu ya mereka tuh ya, Mas Re itu gimana. Dan si Abah pun kenapa bisa sama saya terus, karena si Abah lah yang bisa bantu saya kesana kemari. Dan saya juga terima kasih sama si Abah udah ngertiin saya, kayak udah tahu keadaan ini seperti apa, kericuan ini seperti apa. Cuman Abah yang bisa ngertiin gitu lah. Dan Pak RT ini kayak nggak ada bermusyawarahnya gitu sama warganya sendiri. Bukannya dia malah membela warganya sendiri tuh enggak, dia tuh malah kayak menyudutkan lagi saya sama si Abah ini yang dia tuh fitnah saya. Sebenarnya tuh saya udah capek dipitnah-pitnah sama tetangga-tetangga di sini juga, karena yang katanya saya tuh
cewek gak ini gitu, gak bejus gitu, kenapa gak dijaga gitu itunya gitu. Gimana? Karena saya posisi itu dipaksa sama si Mas Rey ini guys. Saya tuh nggak tahu kenapa saya bisa mau juga. Mungkin itu posisi, ya tahu sendiri ya, awal kejadiannya itu dari konten-konten yang awalnya itu ada saya gitu loh. Nah di sini pun saya capek gitu. Capeknya kenapa? Ya karena masalah ini tuh nggak selesai-selesai. Nggak selesainya itu cuman karena Pak RT yang selalu mencari kesalahan saya, yang dari Abah lah, yang dari yang lain-lainnya lah gitu ya. Dia tuh seolah-olah tuh saya tuh bisa lupa gitu tentang kejadian si Mas Rey itu. Enggak, saya tuh nggak pernah lupa tentang kejadian itu ya. Terus Pak RT tuh juga bilang kan kalau misalnya saya itu nipu lah, yang bohong lah. Dia tuh tetap nggak percaya kalau ini ayah Mas Rey. Kemarin itu udah ngelakuin hal sumpah pocong dan reaksinya tuh nggak ada apa-apa ya guys. Kalian udah lihat sendiri, udah nggak ada apa-apa kan gitu. Saya tuh juga capek sama tingkah Pak RT tuh yang selalu kayak marahin saya terus gitu loh. Saya tuh capek. Saya tuh juga mikir kan, mau saya lawan, dia tuh orang tua, cuman dia sendiri yang nyari kericuan. Kenapa saya bisa membantah kayak gitu? Yang dibilangnya saya nggak punya sopan santun lah, yang nggak punya apa lah ya. Kayak dia sendiri loh padahal, karena dia sendirilah yang buat masalah itu. Kayak bukan dia yang buat masalah ya. Kayak misalnya dia sendiri yang nada bicaranya itu yang kuat duluan. Saya tuh capek gitu kan di dalam posisi saya saat ini tuh lagi bingung. Kayak muncul aja masalah dari manapun itu. Ya berawal dari Pak RT semuanya. Pak RT lah semua yang kayak awal-awal masalah itu. Kayak yang awalnya tuh masalah Mas Rey ini udah fatal banget ya guys. Kalian udah tahu. Itu masalah Mas Rey. Yang kedua tuh yang Pak Rey itu memfitnah saya sama si Abah. Yang dia tuh nggak tahu apa-apa sebenarnya tapi udah fitnah gitu. Kayak ya Allah ya Tuhan, buat apa fitnah-fitnah gitu yang buktinya kurang kuat gitu. Yang dia bilang ada cowok di depan rumah saya pakai jaket dan dituduhnya itu Abah Husain. Ya Allah, itu capek dengan tingkahnya Pak RT ya guys. Pak RT pun sekarang katanya tuh dia tuh sok sibuk. Entah sok sibuk ngapain lah dia ya. Mungkin ngurus-ngurus warga-warga yang lain. Tapi ya itu urusan dia sih, bukan urusan saya. Karena urusan saya sendiri aja pun juga belum kelar-kelar dibuat dia gitu. Di sini dia seolah-olah lupa gitu tentang masalah Mas Rey. Dan di sini dia buat masalah baru biar warga-warga tuh kayak bisa juga menutupin kesalahannya Mas Rey. Kok bisa orang-orang kayak gitu ya guys? Saya juga bingung. Di sini juga saya gimana ya sama si Abah tuh, emang saya tuh dekat sama Abah bukan karena ada sekongkol atau apa gitu. Karena Abah sendiri lah yang bisa ngasih arahan yang benar ke saya gitu. Bukan saya di sini juga membela si Abah. Di sini kan emang cuman Abah yang bisa ngertiin saya. Kayak karena tetangga-tetangga yang lain itu kayak udah benci, udah nggak mau lah lihat saya di kampung ini lagi. Tapi kenapa ya, karena di sini tempat lahir saya, ya orang itu juga nggak berhak gitu loh ngusir saya gitu aja. Dan saya minta nih ya sama Pak RT ya, tolong cepatkan masalah ini selesai. Saya sama si Mas Rey ini, saya nggak mau lagi tuh nyari kericuhan lagi sama Pak RT. Dan kalau misalnya Pak RT masih nyari kericuhan tentang fitnah saya sama si Abah Husain ini, dan berarti semua tuh yang nyari masalah tuh semua sebenarnya itu Pak RT gitu loh. Ya saya tuh males gitu berurusan lagi sama Pak RT. Kenapa? Ya karena tahu sendiri kan Pak RT itu gimana. Kalau misalnya ada masalah gitu yang selalu bentak-bentak gitu, saya tuh males sebenarnya. Tapi ya udahlah ya guys, karena mungkin Pak RT ini udah tua gitu ya. Jadi pemikirannya tuh kayak masih pengen marah-marah sama anak-anak seumuran saya ini gitu. Mungkin segini aja klarifikasi dari saya. Semoga kalian bisa memaklumi semuanya. Dan saya cuma mau bilang semoga kita sehat-sehat semuanya. Dan jangan pernah punya sifat kayak si Pak RT itu yang selalu menyudutkan masalah dan gak mau masalah itu selesai dan selalu menutupi kesalahan-kesalahan Mas Rey semuanya. Dan saya berharap kalian jangan seperti si Pak RT itu ya guys. Ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.